Selama beberapa dekade terakhir, aktivitas Tiongkok di Afrika telah menarik perhatian dan diskusi yang luas. Beberapa kritikus Barat percaya bahwa Tiongkok sedang mengejar diplomasi perangkap utang di Afrika. Ada juga beberapa pendukung yang percaya bahwa investasi Tiongkok telah membawa peluang pembangunan yang diperlukan bagi Afrika, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Statistik menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-21, Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 12 kuadriliun di Afrika. Dana ini terutama digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit dan sekolah yang mendorong pembangunan sosial ekonomi negara-negara Afrika. Namun, di antara banyak proyek investasi, ada juga beberapa proyek penting yang diberikan bantuan gratis oleh Tiongkok kepada negara-negara Afrika. Di Ghana, Afrika, Tiongkok meluncurkan proyek kesejahteraan publik yang besar dan membangun lebih dari 1.000 sumur secara gratis di daerah pedesaan. Meskipun ini bukan proyek berskala besar, sumur-sumur ini sekarang memberi manfaat bagi sekitar 500.000 penduduk di Ghana, yang meningkatkan kondisi kehidupan banyak orang. Penduduk di Ghana menyampaikan sambutan dan rasa terima kasih yang besar atas semua yang telah dilakukan Tiongkok. Namun yang tidak kita pahami adalah, mengapa Tiongkok memilih untuk membantu Ghana membangun fasilitas sumur air secara gratis, dan apa yang diperoleh Tiongkok di balik ini. Dalam video hari ini, kita akan mencoba mengungkap kebenaran di balik ini. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat, dan salah satu negara termiskin di dunia. Namun, negara dengan luas wilayah 230.000 km persegi ini, memiliki populasi 32 juta jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata melebihi 130 orang per kilometer persegi, yang cukup tinggi di Afrika Barat. Di negara ini, pertambangan memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, dan pengembangan sumber daya mineral secara langsung berkontribusi sekitar 15% terhadap produk domestik bruto. Sumber daya mineral utama meliputi emas, berlian, bauksit, biji mangan dan minyak, di antaranya pertambangan emas sangat menonjol. Oleh karena itu, Ghana juga dijuluki sebagai pantai emas dalam sejarah. Ghana merupakan penghasil emas terbesar kedua di Afrika, setelah Afrika Selatan. Diperkirakan cadangan emas Ghana mencapai 2 miliar ons, dengan cadangan mendekati 200 juta ons. Selain emas, cadangan berlian Ghana juga sangat kaya, yakni sekitar 100 juta karat. Daerah penghasil utama terletak di Lembah Bilim di timur, dan Lembah Bangsa di barat, yang menjadikan Ghana menempati peringkat keempat dalam produksi berlian dunia. Selain itu, bauksit juga merupakan salah satu mineral penting Ghana, dengan cadangan sekitar 900 juta ton, yang sebagian besar tersebar di wilayah Awaso dan Koko. Namun secara historis, Ghana menarik perhatian para penjajah Eropa karena sumber daya mineralnya yang kaya. Perambahan eksternal ini tidak hanya menyebabkan penjajahan jangka panjang, tetapi juga menyebabkan Ghana kehilangan sejumlah besar sumber daya dan otonomi politik. Di bawah kekuasaan kolonial, rakyat Ghana direndahkan menjadi buruh dan budak di tanah mereka sendiri, hidup dalam eksploitasi dan penindasan yang ekstrim. Baru pada bulan Maret 1957, Ghana akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan, dan menjadi negara pertama di Afrika Sub-Sahara yang terbebas dari kekuasaan kolonial. Meskipun ini merupakan kemenangan bersejarah, karena eksploitasi berlebihan dan salah urus sumber daya oleh penjajah Eropa, sumber daya mineral Ghana hampir habis, pembangunan ekonomi mandek, dan kemiskinan menjadi semakin serius. Menurut statistik, saat ini ada 850.000 orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Ghana, 28% di antaranya sangat miskin, dengan pendapatan harian rata-rata hanya Rp21.000. Pada tahun 1983, Ghana mengalami kekeringan yang menghancurkan hampir semua tanaman dan padang rumput, menyebabkan kekurangan pangan dan krisis air yang sangat serius. Lahan pertanian mengering,
tanaman layu dan mati. Ternak mati karena tidak dapat menemukan cukup makanan. Dalam situasi ini, banyak daerah pedesaan masih sangat kekurangan sumber air bersih, dan banyak penduduk desa hanya dapat mengandalkan kolam untuk mendapatkan air untuk rumah tangga. Di beberapa daerah terpencil di Ghana, akses ke air bersih sangat sulit. Warga seringkali harus mengirim 5 anggota keluarga untuk bekerja sama, berjalan ke kolam di luar desa untuk mengambil air setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan air keluarga selama sehari, mereka harus membawa baskom air yang berat di kepala mereka dan berjalan di atas rumput setinggi bahu. Perjalanan seperti itu mengharuskan mereka melakukan setidaknya 3 kali perjalanan pulang pergi, yang memakan banyak waktu dan sangat melelahkan bagi semua orang. Yang lebih serius adalah hewan-hewan di sekitar kolam juga datang ke sini untuk minum dan buang air besar, ditambah dengan polusi setelah hujan, kualitas air sering keruh. Sumber air tersebut tidak hanya tidak layak untuk diminum, tetapi juga menjadi tempat berkembang biaknya penyakit menular. Seringnya penyakit yang ditularkan melalui air mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa penduduk setempat. Meskipun demikian, pemerintah setempat telah berupaya mengatasi masalah sumber air dengan mengebor sumur. Namun, air tanah di Ghana biasanya dalam, sehingga diperlukan pengeboran sedalam minimal 60 meter untuk menemukan mata air. Karena kurangnya teknologi dan peralatan eksplorasi geologi yang canggih, sulit untuk menemukan mata air di Ghana secara akurat, sehingga pengeboran sumur penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan. Namun pada tahun 2015, situasi ini berubah drastis. Tiongkok secara resmi meluncurkan inisiatif Sabuk dan Jalan, yang mencakup 2 inisiatif kerjasama penting, yaitu pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra baru dan jalur sutra maritim abad ke-21. Rencana ambisius ini bertujuan untuk memperluas kerjasama ekonomi secara aktif dengan negara-negara mitra dengan memanfaatkan mekanisme bilateral dan multilateral yang ada antara Tiongkok dan negara-negara terkait, serta mengandalkan platform kerjasama regional yang efektif. Sebagai salah satu kawasan pertama yang menanggapi dan bergabung dengan prakarsa Sabuk dan Jalan, Afrika tentu saja menjadi salah satu kawasan pertama yang memperoleh manfaat darinya. Pada bulan November 2015, sebagai tanggapan atas kesulitan air minum jangka panjang yang dihadapi oleh daerah pedesaan di Ghana, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk memberikan bantuan gratis dengan membangun 1.000 sumur di 832 desa di 6 provinsi di Ghana. Karena proyek ini terkait dengan puluhan ribu jiwa di negara tersebut, pada bulan Desember 2015, Tiongkok mulai mengirim tim teknik ke Ghana untuk mulai membangun sumur air. Di Ghana, topografi yang kompleks dan beragam, serta kondisi iklim yang keras telah membawa kesulitan besar bagi proyek pembangunan sumur air, terutama selama musim hujan, banjir yang terus-menerus dan jalan yang berlumpur sangat meningkatkan kesulitan konstruksi. Transportasi juga menjadi sulit, karena peralatan konstruksi harus diangkut ke desa-desa terpencil yang tersebar di wilayah yang luas dengan kondisi lalu lintas yang rusak. Namun, tim konstruksi Tiongkok dengan berani menghadapi kesulitan ini dengan tekad yang kuat dan tingkat teknis yang sangat baik. Selama pengerjaan proyek, mereka menemukan daerah dengan tingkat air tanah yang sangat sedikit, dan terkadang memerlukan pengeboran hingga kedalaman lebih dari 100 meter. Di daerah lain, struktur geologi yang kompleks sangat membatasi kemajuan konstruksi. Meskipun menghadapi kesulitan ini, pekerja Tiongkok bertahan dan bekerja lembur siang dan malam untuk memastikan proyek selesai pada waktunya. Selain mengebor sumur di sini, teknisi Tiongkok juga memperkenalkan peralatan dan teknologi pengeboran sumur canggih untuk memastikan bahwa kualitas air setiap sumur memiliki standar air minum yang aman. Untuk memudahkan penduduk desa mendapatkan air bersih, teknisi Tiongkok memasang pompa tangan di setiap sumur. Hanya dalam waktu 2 tahun, Tiongkok berhasil menyelesaikan pembangunan 1029 sumur di Ghana, melampaui target awal 1000 sumur. Kini,
500.000 penduduk desa di Ghana bisa memperoleh sumber air bersih di luar rumah mereka, dan pada saat yang sama, masalah kesehatan yang disebabkan oleh penggunaan sumber air yang tidak bersih pun berkurang. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tiongkok atas kontribusinya dalam membangun fasilitas sumur air, pemerintah Ghana menandatangani perjanjian kerja sama bauksit besar-besaran dengan Tiongkok pada tahun 2018. Sebagai bahan baku industri yang penting, bauksit memainkan peran krusial dalam manufaktur global, khususnya dalam industri otomotif, penerbangan dan pengemasan yang tengah berkembang pesat. Menurut perjanjian ini, Tiongkok akan menikmati 5% hak penambangan bauksit. Ghana sangat kaya akan sumber daya bauksit, dengan total sumber daya melebihi 900 juta ton, dan valuasi pasar internasionalnya yang mencapai lebih dari 754 triliun rupiah. Menurut perkiraan para ahli, perjanjian penambangan bersama ini diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomi, lebih dari 38 miliar rupiah bagi Tiongkok. Perlu disebutkan bahwa badan-badan bantuan kemanusiaan Barat juga telah memberikan bantuan makanan dan medis ke Ghana, namun, tindakan penyelamatan ini seringkali bersifat sementara dan tidak dapat secara mendasar menyelesaikan masalah pembangunan jangka panjang. Yang lebih serius lagi adalah bahwa bantuan dari negara-negara Barat biasanya disertai dengan kepentingan politik, dan kondisi ini mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan arah pembangunan independen negara-negara Afrika. Dalam konteks ini, tindakan penyelamatan dan bantuan Barat seringkali dipandang sebagai sarana campur tangan dalam urusan internal Afrika, dan tujuan utamanya untuk kepentingan politik dan ekonomi mereka. Sebaliknya, bantuan Tiongkok lebih memperhatikan penghormatan terhadap otonomi dan kebutuhan aktual negara-negara Afrika. Selain itu, di Provinsi Matabeleland Selatan Zimbabwe di Afrika, wilayah tersebut telah lama menghadapi kekurangan air karena kekeringan ekstrim akibat kondisi geologis dan iklim negara tersebut. Sumur-sumur yang dibangun pada tahun-tahun awal telah mengering karena turunnya permukaan air tanah yang semakin memperburuk tekanan air setempat. Mengingat situasi ini, selain membantu Ghana dalam membangun sumur air, pemerintah Tiongkok juga memperluas bantuannya ke Zimbabwe. Tiongkok telah membantu pembangunan 1.000 sumur di 10 provinsi di seluruh Zimbabwe. Sebagian besar sumur ini telah dibangun di lokasi-lokasi penting seperti daerah pedesaan, sekolah, rumah sakit, dan klinik. Melalui inisiatif ini, lebih dari 400.000 warga Zimbabwe telah memperoleh manfaat, yang mencakup sekitar 3% dari populasi negara tersebut. Saat ini, di banyak negara Afrika, bantuan Tiongkok secara luas dipandang sebagai bentuk kerjasama yang lebih berkelanjutan, tanpa ikatan politik. Namun bagi Tiongkok, membantu pembangunan sumur air di Afrika bukan hanya tanggung jawab internasional, tetapi juga perwujudan dari kerjasama internasional. Jadi, apa pendapat Anda tentang bantuan Tiongkok memecahkan masalah air minum di Ghana? Agar tidak ketinggalan proyek dan berita terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.